Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu pada kesempatan ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kali ini akan berbicara tentang penuai di ladang Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Latar belakang peristiwa ini adalah ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dari Yudea kembali ke Galilea bersama dengan murid-muridnya. Untuk menempuh perjalanan dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya, maka orang harus melewati wilayah Samaria. Dan biasanya orang-orang Yahudi menghindari melewati wilayah Samaria, sehingga mereka memilih untuk menempuh rute yang lebih jauh, rute yang memutar. Karena orang-orang Yahudi benci, tidak suka kepada orang Samaria. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus melewati wilayah Samaria, dan tiba di sebuah kota yang bernama Sikar. Di luar kota Sikar ada sebuah sumur, dan Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang pada saat itu sedang menimba air di sumur itu. Singkat cerita, perempuan ini yang sebelumnya memiliki latar belakang yang kurang baik, dia kemudian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan dia kemudian pergi masuk ke dalam kota, untuk menceritakan perjumpaannya dengan Sang Mesias itu. Dan penduduk kota kemudian keluar dari kota, mereka semua ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sementara perempuan itu pergi ke dalam kota dan sementara orang-orang dari dalam kota kemudian keluar untuk ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memiliki waktu beberapa saat untuk berbicara dengan murid-muridnya. Dan itu bisa kita baca di dalam ayat 31-38. Salah satu bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu telah kita baca tadi di dalam ayat 35 dan 36. Di bagian awal ayat 35 Tuhan Yesus berkata demikian, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Banyak penafsir Alkitab yang berpendapat bahwa ini adalah bukan kalimat literal, tetapi sebuah ungkapan atau sebuah peribahasa atau sebuah pepatah yang sering diucapkan orang pada saat itu. Dan hal ini juga didukung oleh beberapa terjemahan Alkitab yang lain. Misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, kalau saya menerjemahkannya secara bebas dalam bahasa Indonesia, NIV menuliskan seperti ini. Bukankah kamu memiliki pepatah, masih 4 bulan lagi sampai musim menuai? Pepatah atau ungkapan ini biasa dipakai untuk menyatakan bahwa tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu. Masih ada waktu, masih ada cukup waktu. Sekarang waktunya untuk beristirahat dulu. Sekarang waktunya untuk bersantai dulu. Sekarang waktunya untuk tidak terlalu sibuk dan tidak mengerjakan banyak hal. Itu adalah ungkapan yang dipakai, yang dimaksud dengan ketika seseorang mengatakan 4 bulan lagi baru akan tiba musim menuai. Tetapi Tuhan Yesus di dalam bagian selanjutnya, di dalam ayat 35 bagian B, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat kepada orang-orang yang mulai berdatangan dari kota Sikar itu. Orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Mesias. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai ladang yang sudah menguning, yang sudah siap, yang sudah matang untuk dituai. Mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang ingin datang untuk berjumpa, bertemu dengan Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa
sekarang bukan waktunya untuk berdiam diri. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk bekerja di ladang Tuhan. Untuk menjadi penuai-penuai yang menuai jiwa-jiwa itu, yang menuai ladang yang sudah menguning itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajakan yang sama juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Di sekeliling kita banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di sekeliling kita banyak orang yang butuh untuk mendengar berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di sekitar kita banyak orang yang hidup tanpa kepastian akan masa depan mereka. Ada orang-orang yang hidup dalam ketakutan akan apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Kemana mereka akan pergi nanti, mereka belum memiliki kepastian. Banyak orang yang haus secara spiritual, yang mengalami kekosongan dan kehampaan di dalam jiwa mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus, Sang air hidup yang sejati itu. Di dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 14, Tuhan Yesus berkata demikian, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengisi kekosongan di dalam jiwa manusia. Hanya kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus sajalah yang dapat menjawab ketakutan manusia akan nasib mereka di dalam kekekalan nanti. Mereka itu, orang-orang yang membutuhkan kepastian keselamatan itu, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu, mereka itulah ladang yang sudah menguning, ladang yang sudah matang untuk dituai. Dan kita semua murid-murid Tuhan, kita adalah penuai-penuainya. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bekerja di ladang Tuhan sekarang. Masa untuk menuai itu tidak bisa ditunda lagi, tetapi harus dikerjakan sekarang. Menuai adalah sebuah pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Menuai adalah sebuah pekerjaan yang menuntut kesegeraan, suatu pekerjaan yang bersifat urgent. Saya bisa memberikan contoh, misalnya mungkin ada di antara kita yang mempunyai pohon mangga di halaman rumah misalnya. Ketika musim mangga berbuah, maka kita akan sering memeriksa, melihat ke pohon mangga kita, dan kita melihat kalau ada buah mangga yang sudah matang, yang sudah siap untuk dipetik. Dan ketika kita melihat, menemukan ada buah mangga yang sudah matang, yang siap untuk dipetik, maka biasanya kita akan segera mengambilnya, kita akan segera memetiknya. Karena kalau kita menunda terlalu lama untuk memetik buah mangga itu, maka buah itu akan menjadi busuk atau akan dimakan oleh binatang. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Setiap hari, setiap saat kita perlu melihat dan memperhatikan di sekeliling kita. Kita perlu melihat akan adanya orang-orang yang membutuhkan berita keselamatan itu. Kita perlu melihat akan adanya orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita adalah pembawa berita itu. Kita adalah pembawa berita Injil, pembawa berita damai, pembawa berita keselamatan itu kepada mereka. Kita adalah pekerja di ladang Tuhan, penuai di ladang Tuhan, yang tidak boleh untuk menunda-nunda memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, "Tapi hidup saya belum sempurna." Atau, "Saya belum memahami Alkitab dengan mumpuni," misalnya. Tetapi sesungguhnya untuk menjadi pembawa berita keselamatan, kita tidak perlu menunggu sampai hidup kita sempurna. Kita juga tidak perlu menunggu sampai kita menjadi ahli Alkitab atau ahli teologi misalnya. Tentu kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karakter kita setiap hari harus menjadi semakin baik. Kita harus terus diperbarui di dalam Tuhan. Kita juga perlu mengenal firman Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih dalam setiap hari, setiap waktu. Tetapi sambil kita mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan itu, kita bisa mulai untuk bekerja di ladang Tuhan sekarang. Sambil kita mengalami proses untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita
kita bisa mulai untuk menjadi pemberita kabar keselamatan itu sekarang. Kita bisa mulai bekerja di ladang Tuhan sekarang, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Itu yang Tuhan ingin sampaikan, itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, bahwa kita adalah penuai-penuai itu, dan kita tidak bisa menunda-nunda tugas kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 36, ada 3 hal yang Tuhan janjikan bagi penuai-penuai yang bekerja di ladangnya. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan apabila kita mau menanggapi panggilannya, menjadi penuai-penuai yang bekerja di ladangnya. Yang pertama adalah ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan adalah pemilik pekerjaan ini, dan kita adalah pekerja-pekerjanya. Tuhan adalah majikan yang baik, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita apabila kita mau setia bekerja di ladangnya. Itu adalah hal pertama yang Tuhan janjikan, ada upah yang disediakan bagi kita apabila kita menanggapi panggilannya untuk menjadi pemberita kabar baik. Kemudian hal kedua yang Tuhan janjikan adalah bahwa kita akan memiliki buah untuk hidup yang kekal. Ketika kita memberitakan kabar keselamatan, maka pekerjaan kita itu memiliki nilai yang kekal, nilai yang tidak akan binasa, nilai yang tidak dapat hancur. Firman Tuhan tadi mengatakan, kita sedang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Dan hal ketiga yang Tuhan janjikan adalah ada sukacita bagi orang yang bekerja di ladang Tuhan. Ketika kita mau menanggapi panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya, ketika kita mau untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain, maka kita akan mengalami sukacita ketika kita melihat orang-orang yang tadinya berjalan menuju kebinasaan, tetapi kemudian mereka diselamatkan melalui pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan. Itu adalah hal yang ketiga yang Tuhan janjikan, bahwa ada sukacita bagi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi pembawa kabar baik itu. Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk memperhatikan ke sekeliling kita, untuk melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk melihat orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk menanggapi panggilan Tuhan itu, agar kita menjadi penuai-penuai, karena ladang sudah menguning dan sudah matang, serta siap untuk dituai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menanggapi panggilan Tuhan, agar kami dapat menjadi pembawa berita kabar baik itu, pembawa kabar keselamatan itu, agar kami dapat menjadi penuai-penuai yang mengerjakan pekerjaan kami dengan setia, karena ladang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti renungan firman Tuhan kali ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong di dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam kehidupan keluarga. Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang mungkin sedang menghadapi masalah dan persoalan. Kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi jalan keluar, dan memberikan pertolongan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum
mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami,